Shalom, perkenalkan nama saya Krisna Paradayani Yonata Banuria, NIM 19010303014. Saya mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, Program Studi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Grup A Semester 3. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan jurnal saya yang berjudul Pendidikan Anak dalam Keluarga dalam Peningkatan Afeksi dan Moral Anak, guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Anak dalam Keluarga, dosen pengampu Bapak Uranus Jamili, MPDK. Perkembangan afeksi dan moral pada anak masih dalam tingkat yang rendah. Hal ini disebabkan karena perkembangan intelektual anak-anak belum mencapai titik di mana ia dapat mempelajari bagaimana cara kasih sayang maupun afeksi atau menerapkan prinsip-prinsip abstrak tentang benar dan salah. Untuk peningkatan afeksi dan moral anak, keluarga sebagai contoh orang tua untuk sebuah rasa kasih sayang terhadap anak-anak dan terbentuknya moral anak. Kasih sayang yang diberikan orang tua kepada anak membangun sistem interaksi yang bermoral antara anak dengan orang lain. Hubungan dengan orang tua yang hangat, ramah, gembira, dan menunjukkan sikap kasih sayang merupakan pupuk bagi perkembangan moral anak. Dengan demikian, maka penting sekali peranan orang tua di keluarga dalam perkembangan moral anak, karena orang tua merupakan pendidik pertama yang diterima anak ketika mereka terlahir ke dunia. Adapun peran orang tua dalam peningkatan afeksi dan pembentukan moral anak dilihat dari pengembangan pandangan moral, perasaan moral, dan tingkah laku moral. Ketiga unsur tersebut terbentuk dari interaksi orang tua anak dalam keluarga yang berlangsung dari anak-anak hingga dewasa. Oleh karena itu, orang tua dapat berperan meningkatkan afeksi dan moral anak dan sebagai teladan yang baik di keluarga untuk menjadi contoh bagi anak-anak. Setiap anak memiliki masing-masing domain yang berkembang. Dalam pendidikan, salah satu domain yang mempengaruhi kepribadian anak adalah afektif. Kematangan domain afektif pada diri anak dipengaruhi oleh interaksi dan aktivitas anak sehari-hari. Bersikap ramah, tidak mudah marah adalah bagian dari kematangan domain yang afektif. Untuk itu, orang tua sebaiknya memberikan perhatian yang serius dalam meningkatkan kematangan domain afektif pada anak. Beberapa hal yang dapat meningkatkan kematangan domain afektif diantaranya, yang pertama, menghargai orang lain. Orang tua sejak dini dapat mengajarkan anak agar dapat menghargai orang lain, misalnya dengan menunjukkan apresiasi kepada orang yang memenangkan perlombaan di hadapan anak. Dengan begitu, anak akan memahami dan mengerti pentingnya menghargai orang lain. Yang kedua adalah membacakan kisah atau menceritakan kisah-kisah menarik akan meningkatkan kesadaran afektif pada diri anak, sehingga kematangan domain afektif pada diri anak dapat tumbuh dengan baik. Anak-anak yang senang mendengarkan kisah adalah anak yang menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, mengajarkan berpikir positif. Anak sejak dini dapat diajarkan berpikir positif, salah satunya dengan memberikan contoh secara langsung, sikap dan perilaku yang baik pada setiap orang. Orang tua juga sebaiknya tidak mengajarkan anak untuk membenci orang lain. Mengajarkan sikap positif dapat juga diberikan dengan mengajarkan sikap pantang menyerah, sikap selalu mencari solusi. Ajarkan bagaimana harus mengambil solusi dari persoalan yang dihadapi. Misalnya saat adik saya menanyakan persoalan, "Kak, ini mainnya berantakan." Kemudian orang tua bisa mengatakannya dengan halus dan pelan. "Nah, berarti kita perlu membereskannya." Maka ia pun akan membereskannya. Yang keempat adalah mengajarkan tutur kata yang baik. Setiap kata yang didengar anak dapat mempengaruhi sikapnya. Untuk itu, orang tua sebaiknya memperhatikan ucapan yang tepat dan baik sesuai usia anak. Pembendaharaan bahasa yang baik pada diri anak menumbuhkan domain afektif anak. Mengajarkan dan memilihkan tutur kata yang baik akan membuat anak lebih nyaman. Usahakan orang tua tidak mengeluarkan kata-kata yang buruk saat marah. Anak-anak pasti akan mengingatnya bahkan menyimpannya. Dan anak-anak dapat memanggil kapan saja ingatan tersebut dan menggunakannya sekehendaknya. Disinilah orang tua perlu menjaga kata-kata yang baik untuk anak. Pembendaharaan kata yang dimiliki anak sangat dipengaruhi oleh orang-orang sekelilingnya. Orang tua juga dapat memberikan pengawasan dari orang lain.
Belajar berperilaku dengan cara yang disetujui masyarakat merupakan proses yang panjang dan lama, yang terus berlanjut hingga masa remaja. Ini merupakan proses yang penting di masa kanak-kanak. Sebelum anak masuk sekolah, mereka diharapkan mampu membedakan yang benar dan salah dalam situasi sederhana dan meletakkan dasar bagi perkembangan hati nurani. Sebelum masa kanak-kanak berakhir, anak-anak diharapkan mengembangkan skala nilai dan hati nurani untuk memimpin mereka bila harus mengambil keputusan moral dan menerapkan afeksi. Dengan demikian, maka penting sekali peranan orang tua di keluarga dan dalam peningkatan afeksi dan moral anak, karena orang tua merupakan pendidik pertama yang diterima anak ketika mereka terlahir. Beberapa peran orang tua dalam membentuk afeksi dan moral anak, yaitu yang pertama, pandangan afeksi dan moral ialah pendapat atau pertimbangan anak tentang persoalan moral. Peran keluarga dalam mengembangkan pandangan moral seorang anak antara lain memperkenalkan nilai moral yang berlaku di dalam masyarakat dan melibatkan anak dalam suatu pembahasan dilema moral. Yang kedua, perasaan moral ialah perasaan yang terjadi di dalam diri anak setelah ia mengambil keputusan untuk melakukan tingkah laku bermoral atau tidak. Peran orang tua dalam mengembangkan perasaan moral seorang anak antara lain sikap yang penuh kasih, membangkitkan perasaan bersalah, penerapan pola asuh disiplin dan memperkuat ketaatan. Sedangkan yang ketiga adalah tingkah laku moral. Tingkah laku moral adalah tingkah laku yang sesuai dengan moral. Adapun peran orang tua dalam mengembangkan tingkah laku moral seorang anak antara lain memperkuat tingkah laku altruistik, memberikan model dan menerapkan disiplin. Sekian dari pemaparan saya. Semoga dapat bermanfaat.